Ya, mari kita bahas soal matematika drawat ini yang nomor 1 ya. Di sini ada operasi segitiga. Itu maksudnya adalah kalikan bilangan pertama dengan kedua. Kalikan bilangan pertama dengan kedua, maksudnya dengan bilangan kedua. Nah, kemudian hasilnya tambahkanlah dengan 2 kali bilangan kedua. Ini dibuat kalimat matematikanya. Kalikan bilangan pertama dengan kedua, maksudnya ini bilangan pertama, ini bilangan kedua. Nah, kemudian ikuti saja, kalikan bilangan pertama dengan kedua, berarti bilangan pertama negatif 8 dikalikan dengan bilangan kedua yaitu 4. Nah, kemudian hasilnya, ini dikurang dulu karena hasilnya kan nanti ditambahkan dengan 2 kali bilangan kedua, 2 kali 4 ya. Nah, kalau ini perkalian sebenarnya yang depan ini nggak usah dikurung, nggak apa-apa. Tapi kan karena ini hasilnya, berarti ini seolah-olah ini harus dikerjakan dulu. Kebetulan saja ini kali, jadi nggak ngaruh dikurung apa tidak gitu ya. Ya, kemudian dihitung negatif 8 kali 4 negatif 32 ditambah 2 kali 4 8, hasilnya adalah negatif 24. Nah, ini B gitu. Yang nomor 2 nih, Pak Bambang mempunyai sawah seluas 3000 meter persegi. 1/6-nya ditanami padi, 2/3-nya ditanami kedelai, sisanya tanami jagung. Nah, luas sawah yang ditanami jagung berarti sisanya ya. Nah, kita ya termudah gini aja. Dari 3000 itu kan 3000 meter itu ya persegi, itu kalikan 1/6-nya dulu, yaitu yang untuk padi, kalikan 1/6 berarti 500. Nah, ini 500 meter persegi untuk padi gitu kan. Kemudian yang untuk kedelai itu 2/3 3000 meter persegi itu ya, kalikan 2/3 berapa, berarti ini 2000 ya, 2000 meter persegi untuk kedelai. Kemudian sisanya untuk jagung. Nah, berarti kan ini ditambah aja, ditambahkan 2500 meter persegi, padahal sawahnya luasnya total 3000. Nah, ini sudah kepake 2500, berarti sisanya tinggal dikurang ya, 3000 meter persegi dikurangi 2500 meter persegi, sehingga hasilnya berapa? 500 meter persegi. Lah, inilah yang untuk jagung. Ini untuk jagung. Oke. Yuk, nomor 3. Nomor 3, kalau seperti ini kita harus mengubah bilangan pokoknya ya, ini dan ini. Kita ubah dulu. 64 itu berapa pangkat berapa? Nah, kita sesuaikan aja di sini. Kalau ini pangkatnya penyebutnya 3, coba kita pilih yang pangkat 3. Nah, berarti berapa dipangkatkan 3, hasilnya 64. 4 pangkat 3 ya gitu ya. Tapi dia masih punya pangkat 2/3. Dikalikan yang ini 625, lihat ini penyebutnya kok 4. Penyebut pangkatnya ya. Berarti berapa dipangkatkan 4, hasilnya 625, biasanya gitu. Berarti 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 kan 625 ya. Tapi dia masih punya pangkat 1/4. Nah, kalau pangkat dipangkatkan lagi kan dikalikan. Jadi kan nanti 4 pangkat. Nah, ini 3 kali 2/3 kan. Coret gini ya, tinggal 2 kan. Tinggal pangkat 2. Dikali, ini juga coret gini. Tinggal pangkat 1/5-nya ya. Hasilnya berapa? Ini 16 dikali 5. 16 kali 5 itu berapa sih? 80 ya. Oke, hasilnya C. Yuk, yang nomor 4. Hasil dari ini berapa gitu ya.
Nah, kalau perkalian dengan pembagian itu lebih mudahnya diginikan aja. 8 akar 3 dikalikan akar 27 kan. Ini bagi ya. Bagi boleh saya buat per gitu boleh. Per akar 48 gitu ya. Akar 48 berapa gitu kan. Perkalian akar kan boleh dikalikan langsung boleh. Jadi 8 yang ini dikalikan akar 3 kali akar 27 itu adalah akar 81. 3 kali 27 ya. Dibagi akar 48. Nah, 48-nya nanti kita pecah. Sebenarnya tadi langsung dipecah saja ya. Akar 48 diubah jadi akar berapa kali akar berapa. Akar 16 kali akar 3. Ini kan kalau kalikan 48. Sehingga akar 81 itu berapa nak? 9 ya. Berarti 8 kali 9 ya. Ini 8 kali 9 dibagi akarnya 16 itu 4 kali 3. Kalau ini saya sederhanakan, saya coret dapat 2 dapat 1. Ini saya coret. Oh maaf, ini masih akar 3. Nggak boleh dicoret yang sini. Nah, ini yang ini akar 3. Nah, jadi nanti 2 kali 9 18 per akar 3. Nah, kalau seperti ini sudah langsung aja 18 dibagi 3 berapa? 6. Nah, akar 3-nya taruh sampingnya 6 gitu ya. Nah, itu. Nah, yang untuk nomor 5 yang ditanyakan apa toh? Besar suku bunga per tahun. Nah, kita tahu bahwa Bagas itu nabungnya 3.500.000, tapi setelah 4 bulan jadinya 3.605.000. Nah, ini berarti ada selisih ya. Nah, selisih ini bunganya, bunga selama 4 bulan dia dapat berapa? Itu dikurangi kan? Bunganya kan berarti berapa? 3605 ini kan? Kurangi 3500. Nah, gini ya. Sama dengan berapa? 105 ya. Nah, ini 105.000 ya dia. Nah, sekarang mencari bunga, padahal bunga itu kan rumusnya adalah tabungan awal, tabungan mula-mula ya, tabungan mula-mula, TM itu ya, dikalikan dengan lama dia menabung, L gitu, atau N nih biasanya ya, N dibagi 12 karena bulan ini 12 itu 1 tahun ya, 12 bulan. Kemudian dikalikan lagi persennya itu kan, nah persennya itu per 100 gini ya. Nah, kita masukkan bunganya kan ini, berarti kita taruh di sini bunganya 105.000 sama dengan tabungan mula-mulanya kan 3.500.000 kalikan N itu lama menabung, berarti 4 dibagi 12 dikali P yang nanti persentase bunga yang ditanyakan. Nah, udah kita cari aja yuk. Coret-coret. Sederhanakan. 100 ini nolnya 2 coret. Ini dapat 1, ini dapat 3. Nah, kemudian kalau 3-nya ini pindah ruas ini kan kali ya nanti ya. Jadi 3 kalikan itu ya. 3 kali 105.000 itu ya. Jadi berapa? 315.000. Nah, yang sini tinggal ini dikalikan ini gitu kan. 35. Oh, ini 35.000 ya. 35.000 kalikan P. Nah, 35.000 P. P persentasenya berapa? Ya dibagi saja ini dibagi ini. Berapa? 315.000 dibagi 35.000 berapa? 9. Nah, pakai persennya. Oke, itu. Nomor 6, diketahui mikroorganisme membelah diri menjadi 2 setiap 40 menit. Jika terdapat 50 mikroorganisme, jumlah mikroorganisme setelah 6 jam adalah. Jadi di sini tiap 40 menit dia membelah diri jadi 2. Nah, yang ditanyakan setelah 6 jam, berarti ada berapa pembelahan? Nah, caranya cari dulu pembelahannya. Pembelahannya ada berapa? Pembelahannya ada berapa kali?
Pembelahannya itu, nah 6 jam. 6 jam dijadikan menit karena ini kan 40 menit. Kita ngalah yang jamnya jadi menit. 6 jam, 6 kali 60 menit gitu ya. Karena kan 1 jamnya kan 60 menit. Dibagi 40 menit. Nah, ini 360 tuh dibagi 40. Nah, gini menit-menit coret kan boleh. Nah, tinggal berapa nih? 3 menit. Nah, 36 dibagi 4 berapa? 9 ya. Jadi 9 kali pembelahan. 9 kali pembelahannya. Pembelahannya ada 9 kali. Oke. Nah, kita manual aja. Awal mulanya ada berapa? 50. Nah, 50 mikroorganisme nih. Ya, jumlah mikroorganisme setelah 6 jam ada 9 kali pembelahan. Berarti kita manual aja. Pembelahan pertama kan membelah 2 kali tiap 40 menit. Nah, 50 kali 2. 50 kali 2 itu 100 kan gitu. Kan karena kali 2 ya. Pembelahan kedua ini yang dikalikan 2, 200. Terus dikalikan 2 gitu karena membelah dirinya menjadi 2. Ini 200 kali 2 400. Pembelahan keempat jadi berapa yuk? 800, betul. 800. Pembelahan kelima jadi 1600. Pembelahan keenam jadi 3200 ya. Tinggal kali 2 dulu. Nah, ini kali 2 lagi berapa? Pembelahan ke-7 6400 gitu ya. Terus pembelahan ke-8 64 kali 2 128 nolnya 2. Nah, terakhir pembelahan ke-9. Nah, karena 9 kali kan. Nah, adalah ini 12800 dikali 2 25600. Nah, ini ada 25600 mikroorganisme. Nah, ini dia jawabannya. Yang benar adalah yang C ya. Oke. Oke, yang nomor 7 sekarang. Sekelompok siswa berjumlah 64, totalnya 64. Menyumbangkan, nah ini menyumbangkan sejumlah uang ada 48 siswa. 26 siswa menyumbangkan pakaian, 4 siswa tidak nyumbang. Maka banyak siswa yang menyumbang sejumlah uang dan pakaian, berarti yang menyumbang keduanya. Menyumbang keduanya itu kita kalau dibuat di diagram Venn seperti ini, dia letaknya di tengah. Berarti karena yang ditanyakan adalah yang tengah-tengah, ini beri X gitu aja. Gitu ya. Ini berikan X, kemudian yang uang, ini kan uang, itu yang menyumbang ada berapa? 48 ya. Berarti 48 dikurangi X. Nah, kurangi X, kurangi yang tengah ini. Karena dia hanya segininya saja. Nah, kemudian yang kanan juga. Yang pakaian 26 kurangi X. Yang tidak menyumbang 4 siswa taruh di luar. Nah, totalnya kan 64, berarti harus dijumlah harus 64. Kan 64 gitu ya, atau dijumlah semua. Ini ditambah ini, tambah ini, tambah ini gitu kan. Yuk kita tambahkan. Ini 48, kita pakai konsep aja ya. 48 tambah X tambah 26 min X tambah 4 harus sama dengan 64 gitu kan. Totalnya 64. Nah, ini kan boleh coret, impas 0 kan. Nah, 48 ditambah 26 berapa? Nah, 74 kan. 74 ditambah 4 78 tapi ini masih ada min X ya. Min X berarti 78 min X sama dengan 64. Nah, kita pindah saja. Nah, min X-nya ke sana, min X-nya ke kanan, 64-nya ke kiri gitu kan. Jadi nanti gimana ini? 78 dikurangi 64 sama dengan X gitu kan. Berapa? 78 kurangi 64. X-nya sama dengan 14. Nah, jawabannya 14.
14 yang mana yang D ya 14 ya. Wow, ini nggak kelihatan ini. D harusnya 14 siswa. Wah, ini waktu nge-crop tidak kena ya. Oke, ini jawabannya 14 siswa. Oke. Nah, ini. Nah, ada rumus efek didefinisikan sebagai ini AX plus B jika F min 2 hasilnya 14, F3 hasilnya min 1. Ini kalau konsepnya gini nah sebenarnya. Ya nanti kalau di bimbel sih diajari cara cepatnya ya. Kalau ini saya membahasnya konsep saja ya. Iya, oke. Kalau ada cara cepatnya di bimbel, kalau di kelas bimbel ada, tapi yang ini cara konsepnya dulu. Yuk, F min 2. Nah, artinya gini, nah, X-nya itu kalau diganti negatif 2 itu menghasilkan 14 gitu. Jadi kita maksudnya ini X-nya diganti min 2 itu nanti hasilnya min 14. Berarti boleh ditulis gini. F, nah gini kan, maaf, AX plus B, X nya diganti negatif 2 ditambah B, ini hasilnya ke 14. Nah ini kan negatif 2A tambah B sama dengan 14. Oke, simpan dulu, ini simpan. Oke, ini disimpan dulu. Ganti yang kedua, dimasukkan atau diganti substitusi 3 ke X. Nah gitu ya, menghasilkan negatif 1. Berarti A kali berapa? 3 ya, 3 ditambah B hasilnya negatif 1. Berarti ini 3A plus B sama dengan negatif 1. Simpen ya, ini kita eliminasi nah. 2 ini kita eliminasi. Coba kita tumpuk yuk. Berarti negatif 2A ditambah B sama dengan 14. Ini 3A ditambah B sama dengan negatif 1. Ini dikurangi. Kenapa? Biar B-nya hilang dulu. Nah, B kurangi B kan 0. Nah, sekarang negatif 2A dikurangi 3A. Jadi negatif 5A ya kan? Negatif 5A. B kurangi B habis 0 ya, berarti tinggal sama dengan 14 dikurangi negatif 1. Jadi plus malah 15 ya. A-nya berapa nak? 15 dibagi negatif 5 berarti negatif 3 ya kan. Nah ketemu A-nya, berarti ini nanti A-nya adalah negatif 3 gitu kan. Nah berarti negatif 3X gitu kan. B-nya yang belum, kita cari B. Dari A sama dengan negatif 3, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Nah, misal saya substitusi yang bawah saja. Yang bawah, sama saja. Nanti hasilnya sama kok. Saya substitusi ke yang 3A. 3A plus B hasilnya negatif 1. Berarti A-nya saya ganti negatif 3. Gitu ya. 3 kali negatif 3 ditambah B hasilnya negatif 1. Nah ini negatif 9 ditambah B sama dengan negatif 1. B sama dengan negatif 9 ke kanan, berarti negatif 1 plus 9 ya. B nya sama dengan 8. Oh ini 8. Jadi nanti B nya ini 8 positif. Kalau positif ya kasih plus 8. Nah ini fungsinya ketemu min 3X plus 8. Jadi fungsinya kan ketemu itu, Fx nya adalah min 3X plus 8. Yang ditanyakan apa? F5. Nah, berarti ini F5, X nya ganti 5 sama dengan min 3 kali 5 tambah 8. Min 3 kali 5 itu min 15 ya, tambah 8, hasilnya adalah min 7, negatif 7. Nah saya gitu.
Nah, yang nomor 9, kalau ketemu soal seperti ini, lihat persamaan garis B adalah, berarti garis yang ini ya, yang mana? Yang ini ya. Tuh, berarti dia ternyata tegak lurus dengan garis A. Nah, kalau seperti ini, ya kita tidak bisa membuat langsung garis B-nya dengan rumus, tidak bisa karena kita tidak tahu gradiennya. Tapi kita diketahui diberikan sini titik 0,2 yang dilalui garis B. Nah, berarti garis B ini melalui 0,2. Berarti kita satu langkah lagi butuh gradien. Gradiennya kita ambilkan dari dia tegak lurus dengan garis A. Maka gradien B itu adalah tegak lurus dari garis A. Nanti garisnya kan tegak lurus, gradiennya nanti dicari bisa. Kita cari dulu gradien garis A. Gradien garis A itu kan melalui berapa itu? Atau langsung aja garis A kan Y dibagi X gitu ya. Gradien kan gitu. Karena garis A miringnya kanan, dia mesti positif. Ya, gradien kalau miring kanan, garis kalau miring kanan, gradiennya positif, kalau miring kiri negatif. Gradien MA, M itu gradien, A itu garis A, maka dia tegak dibagi mendatar. Berarti 5 per negatif 4. Kok negatif 4? Dibagi 4, maaf. Yang dihitung langkahnya aja, jaraknya. Ini ke sini 5, ini ke sini 4. Nah, yang menentukan min plusnya yang rebahnya kemana? Dia rebahnya ke kanan, positif. Nah, karena ini kanan, positif ya. Kemudian yang kita butuhkan sebenarnya gradien B ya. MB, gradien garis B. Nah, ini harus karena tegak lurus harus di gradien garis A jika dikalikan garis B itu harus negatif 1. Gini kan. Nah, rumusnya kan gini. MA kali MB kalau tegak lurus itu harus negatif 1. Berarti 5/4 kalikan MB harus negatif 1. Nah, MB berapa? Ya, dibalik ya. Tinggal MB adalah 4/5 tapi negatif. Nah, ini kan kalau ke sana kan jadi 5/4. Dikali 5/4. Nah, ketemulah gradien garis MB. Nah, kalau sudah kita punya titiknya yang dilalui garis B adalah 0,2 dan bergradien negatif 4/5, langsung masukkan rumus Y min Y1 sama dengan MX min X1. Nah, ini sebagai X1, Y1 itu ya, X1, Y1. Maka ini M-nya kan min 4/5, yaitu Y min Y1. Y1-nya 2 ya. M-nya min 4/5. X dikurangi X1-nya 0. Nah, jadi nanti kita kalikan 5 semua karena ini penyebutnya 5 biar hilang 5-nya. Kalau dikali 5 semua, kali 5 semua jadi 5Y min 10. Ini kan min 2 kali 5 min 10. Nah, ini kan kali 5 hilang ya. Coretnya nanti berarti tinggal min 4 X. Nah, X saja ya. Karena min 0 kan min 0 kan nggak ada. Nah, yang ditanyakan di option jawaban di sini, X-nya positif, berarti ininya pindah ke sini ke kiri. Kita sesuaikan dengan option jawaban aja. Berarti 4x-nya min 4x-nya pindah ke kiri jadi 4x plus 5y, ini min 10. Yang kanan 0 karena ditinggalkan ini ke kiri ya. Nah, jadilah dia ini 4x plus 5y min 10. 4x plus 5y min 10. B ya berarti ya. Oke, jawabannya B. Oke, yang nomor 10. Segitiga DEF kongruen dengan segitiga KLM. Jadi ini dengan ini kongruen. Kongruen itu sama dan sebangun ya. Plek gitu kan. Nah, diketahui di sudut E 55 derajat, sudut F 100 derajat, sudut K 25, sudut M 55. Nah, kita gambar aja. Gambar salah satu dulu, misalkan sudut, ini nggak bisa nih, ini lebih dari 90 derajat, berarti nanti ya gini, biar masuk akal gitu ya. Ini sudut F itu 100 derajat,
di sini ya gitu kan. Sudut E-nya 55, misalkan 55 itu di sini 55 derajat gitu ya. Kemudian kita yang gambar yang segitiga yang sama, ya anggap aja ini sama ya. Yang sama tapi yang KLM. Nah, kita cek dulu yang sama. Ini yang sama kan E55 dengan M55. Maka itu taruh duluan, itu letakkan duluan yang sama. Berarti E posisinya di sini sama dengan M. Karena sama-sama 55. Ini M-nya sini, 55 derajat. Nah, gitu kan. Nah, sudut K 25 derajat. Nah, 25 kan nggak mungkin di sini. Nah, karena 25 lancip ya di sini. Nah, ini sudut K. Nah, otomatis yang sini adalah yang 100 derajat. Nah, 100 derajat mesti L gitu kan. Kan segitiganya KLM. Nah, ini DEF, berarti ini D kan, DEF. Otomatis D juga ngikutin sini 25. Nah, gitu. Pasangan sisi yang sama panjang adalah kita cek aja. DE sama dengan KL, betul nggak? DE sama dengan KL. Kalau DE sama dengan KL, salah kan? Karena harus sama letaknya ya. DF sama dengan LM. DF sama dengan LM, salah. Yang DE sama dengan KM. DE sama dengan KM, oh betul ya. DE sama dengan KM, sama-sama di kanan ya. Berarti yang betul yang C. Oke, gitu. Oke, yang nomor 11, gambar di samping adalah sebuah bandul yang terbuat dari belahan bulat dan kerucut. Bila OT 24, nah kita beri aja sini. Ini 24 ya. Dan jari-jari bola 7, ini 7 kan gitu. Maka kita kalau luas, maka kita butuh ini S, garis pelukis ini di sini adalah S. Nah, S itu kan Pitagoras ya ini, pakai rumus Pitagoras atau triple Pitagoras. Sudah ada 7, 24, triple Pitagoras satunya mesti 25. Nah, S-nya 25. Ini sebagai S. S itu garis pelukis pada kerucut ya. S-nya ini. Oke, luas permukaan bandul tersebut berarti luas selimut kerucut. Selimutnya karena alasnya nggak ada, nggak kelihatan kan di bawah. Selimutnya ditambah selimut kerucut ditambah luas setengah bola. Nah, oke, setengah bola. Bola bukan pecal ini bola karena tutupnya bola juga nggak ikut. Jadi langsung luasnya adalah luas selimut kerucut PRS ditambah luas setengah bola 2 PR kuadrat. Kalau kalau luas bola full kan 4 PR kuadrat, ya kan? Kalau luas full ya ini kalau full. Kalau setengahnya kan 2 PR kuadrat. Berarti kita tinggal substitusikan aja. Luas sama dengan pi-nya, mintanya ini 22/7 ya. 22/7 kalikan R. Jari-jarinya 7, S-nya 25. Ditambah 2 kali 22/7 kalikan R kuadrat. Berarti 7 kali 7 gitu ya. Nah, boleh kita coret-coret. Nah, coret-coret gitu ya. 22 kali 25 berapa? 22 kali 25. 25 kali 20 aja udah 500 ya. 550 kan? Nah, berarti ditambah ini 22 kali 2 itu 44. Nah, 44 kali 7 berapa? Nah, 4 kali 7 itu 8, masih 2 kan? 4 kali 7 itu 28 ditambah 2 30 ya. 308. Oke, berarti hasilnya adalah 858 cm persegi B ya. Oke. Gitu caranya. Oke, yang nomor 12, 3 keping uang logam. 3 keping uang logam dilempar undi sekali. Peluang muncul sisi 2 angka adalah 2 angka. Kalau 3 uang logam itu banyak, ruang sampelnya ada berapa nak? 1 uang logam itu kan 2 keping, berarti nanti NS ya itu ada
2 pangkat 3. Nah, jadi 8 ya. Kalau ada 3 ya 2 pangkatnya 3. Kalau 4 keping uang logam ya 2 pangkat 4. 5 keping uang logam ya 2 pangkat 5. Nah, 2-nya dari mana? Ya, kalau uang logam kan sisinya ada 2 kan. Itu ya NSA ini ya. Peluang muncul sisi 2 angka. Kalau namanya peluang itu kan adalah banyaknya kejadian. Nah, yang ditanyakan ya banyak kejadian dibagi NS ya. Banyak di sampelnya. Kemudian kita cari dulu NA, peluang muncul sisi 2 angka. A adalah kejadian muncul sisi 2 angka. Kejadian A itu berapa saja yang muncul sisi angka. Itu kan kita bisa banyak kemungkinan. Kalau seperti ini bisa jadi angkanya sahabat kecil ya, nanti tidak sama dengan ini malah muncul sisi 2 angka, berarti yang satu gambar angka dan gambar itu ya. Lagi yang muncul sisi berarti A digeser G A gitu ya posisinya. Kemudian G A itu kan bisa. G A G A G A A. Bisa lagi enggak selain ini muncul 2? Enggak bisa kan? Enggak bisa, sudah hanya 2 saja, hanya 3 ini aja kan urutannya sudah dibolak-balik, enggak bisa. Kalau ini digeser lagi nanti balik lagi A G ya. Nah, berarti kalau sudah seperti ini banyaknya NA-nya, banyak kejadian A-nya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, berarti ini tulis 3. Nah, peluangnya ya sudah tinggal NA per NS tadi. NA dibagi NS. NA-nya 3, ini kan 3. NS-nya 8. Dibagi 8. Nah, udah. Jawabannya A gitu ya. Oke, yang nomor 13 itu diketahui titik A, B, D. Agar berbentuk layang-layang, berarti kita butuh titik C sekarang agar jadi bangun datar berbentuk layang-layang. Nah, C-nya harus diletakkan di titik mana gitu kan ini. Nah, kalau ini saya pakai GeoGebra aja ya, biar lebih mudah ilustrasinya. A5, -5. Oke, saya buat di sini. A5, -5 berarti di sini ya. Di sini A. B-nya berapa tadi? B-nya 8,-3. 8,-3 itu di sini. Oke. Kemudian D-nya 2,-3. 2,-3 itu 2,-3 di sini. Itu yang D. Oh, ini yang D ya. Ini yang malah yang D. Oke. Ganti D dulu. Oke, udah. Oke, yang dibutuhkan C. Oh, D-nya 2 ya. Maaf, D-nya tuh 2. 2 di sini ya. Bukan di sini C-nya, maaf. Salah. D-nya adalah 2,3. Bentar enak ya. 2,3. Nah, ganti 2 ya. Ganti 2. Sudah. Nah, letaknya di situ. Sekarang kita yang diminta apa tuh? Yang diminta adalah koordinat titik C agar berbentuk layang-layang. Nah, kalau layang-layang berbentuk yang mungkin ya kita cek aja. Yang mungkin berarti ya yang posisinya di tengah-tengah tadi apa? 5. Berarti 5. Posisinya yang 5 ini ya. 5,3 atau 5,-3. Nah, gitu kan. Kita
Nah, coba aja 5,3 atau 5,-3. Kalau 5,-3 itu berarti di sini nanti titiknya. Nggak mungkin dong kalau di sini. Sini kan nggak mungkin titiknya di sini C. Berarti C-nya yang benar 5,3. Nah, yang benar ada di sini. Oh, bentuknya layang-layang ya. Nah, oke. Kalau ini dihubungkan kan jadi layang-layang. Iya kan? Oh, iya kan. Berarti jawabannya 5,3. Nah, oke. Gitu ya, Nak ya. 5,3 B jawabannya. Gitu. Dari GeoGebra tadi ya, dari ini ya. Yang C-nya. Oke, yang nomor 14 titik A. Nah, ini kan ada titik A ya. 3,4 dirotasikan berapa dia? 90 derajat berlawanan arah jarum jam ya. Dengan pusat 0,0, berarti rotasinya adalah 0,0 gini kan. Oh, gitu kan. Nah, ini hasilnya berapa? Nah, hasilnya kalau dirotasikan 90 derajat berlawanan arah itu tinggal jumin ya, maju dimin. Nah, artinya gini, tukar tempat dulu. 3 dengan 4 tukar tempat. Kita tukar tempat 4,3 gini, tapi yang maju berarti yang depan itu dikalikan dengan min 1. Dan ini jadi min gitu. Kalau berlawanan arah, kalau searah jarum jam ya yang mundur atau yang belakang di min gitu ya. Kemudian kemudian hasilnya ditranslasi ya. Hasilnya ditranslasi ini terus ditranslasikan dengan vektor translasinya adalah min 4, min 2 gini ya. Hasilnya berapa? Ada belaksannya ini. Bayangan keduanya adalah tinggal translasikan ditambah ya. Negatif 4 ditambah negatif 4 berapa? Negatif 8. 3 ditambah negatif 2 1 kan gitu kan. Jadi jawabannya yang mana? Negatif 8,1. Negatif 8,1 dia gitu. Oke, sekarang nomor 15. Salah satu titik potong grafik Y 2Y kuadrat plus 5X min 3 dengan Y sama dengan X kuadrat plus 3 adalah, nah kalau syarat titik potong itu kita misalkan ini gini ya Dek ya. Misalkan ini Y1. Nah, itu grafik yang pertama kata kita beri Y1, ini kedua, fungsi yang kedua Y2. Fungsi pertama Y1, fungsi kedua Y2. Nah, itu harus disama dengan kan untuk mencari titik potong ya. Untuk mencari titik potong berarti Y1 harus sama dengan Y2. Ya, jadi 2X kuadrat, Y1-nya kan 2X kuadrat plus 5X min 3 sama dengan X kuadrat plus 3. Gitu kan? Nah, kita pindah ke kiri yang ini. Nah, berarti kan 2X kuadrat min X kuadrat plus 5X min 3, ini juga kiri min 3 sama dengan 0. Terus jadi 2x kuadrat 2x kuadrat kurangi x kuadrat kan jadi 1x kuadrat ya. X kuadrat saja plus 5x min 6 gini kan. Nah, gitu. Kita faktorkan. Nah, kita faktorkan. Ini x, ini x. Berapa kali berapa hasilnya? 6, Nak. Tapi bisa mengarah ke 5. 1 dengan 6 ya. Oke, ini 1, ini 6. Karena yang ini plus. Nah, gini Nak, kalau A kali C hasilnya negatif, itu mesti yang 1 plus yang 1 min. Nah, kita lihat yang besar angkanya itu ikut tandanya B. Kalau angkanya B tandanya B itu positif ini, maka yang besar positif. Gini. Nah, maka hasilnya adalah X min 1 sama dengan 0, ya kita samakan dengan 0, hasilnya X sama dengan 1 pertama ya ini, atau X plus 6 sama dengan 0, X sama dengan negatif 6. Nah, kalau sudah masing-masing punya pasangan, nah X1 dan X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 6, ini masing-masing kita substitusikan ke
ini fungsi 1 atau fungsi 2, salah satu milih. Nah kalau saya milih yang kedua yang gampang ya. Nah jadi gini, kalau X1 ini saya anggap X1 ini X2 gitu ya. Nah, kalau X1 nya yang 1 itu saya substitusikan ke fungsi kedua yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 3, maka kan Y nya nanti Y1 ini didapat ya. Nah tuh ini nggak usah kasih 1 nanti tidak bingung. Ini X, yang X1 saya substitusikan, jadi ini 1 kuadrat kan, 1 kuadrat tambah 3, Y nya berapa? 1 tambah 3, 4. Nah maka titiknya nanti adalah 1,4. Nah titik potongnya yang pertama. Dan yang kedua, X sama dengan min 6 ini saya substitusikan ke Y sama dengan X kuadrat plus 3, sama-sama harus semuanya disubstitusikan karena masing-masing punya pasangan. Yang ini pasangannya nanti berapa? Kalau tadi kan 1 pasangannya 4, jadi 1,4 gitu kan. Nah sekarang kalau yang min 6 kita masukkan kan, jadi min 6 kuadrat. Min 6 kuadrat itu 36 kan, gini kan. Nah, negatif kali negatif kan positif ya. Negatif 6 kali negatif 6 kan kuadrat kan gitu. Berarti 36 ditambah 3 berapa? 36 tambah 3 berarti 39. Nah titiknya berarti negatif 6,39. Negatif 6, negatif 6,39. Ada 2 titik potong, yang satu ini, yang satu ini. Nah mana yang ada di option jawaban? Ternyata 1,4. Nah nggak mungkin ada 2 karena yang diminta kan salah satu ya, gitu ya dek ya. Oke begitu cara penyelesaiannya.